Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di pagi yang cerah ini, kami akan menyampaikan ya sebuah informasi terbaru, yakni terkait tentang pertanyaan-pertanyaan plus jawabannya ya seputar pelayanan jasa kirim bagi penjual, tentunya di aplikasi Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasinya? Nah, silahkan saja ya sobat-sobat dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini tanpa skip supaya tidak gagal paham. Nah, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita di pagi ini. Dan inilah dia ya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh penjual terkait dengan pelayanan jasa kirim ya. Lantas seperti apa nih Kang pertanyaan-pertanyaannya plus jawabannya? Nah, berikut ya kami sampaikan ya pertanyaan-pertanyaan plus jawabannya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama terlebih dahulu adalah, apakah penjual dapat memilih jasa kirim tertentu pada pengaturan jasa kirim? Jawabannya adalah penjual tetap dapat memilih jasa kirim yang ingin diaktifkan ya pada pengaturan toko. Namun untuk pengaturan produk ya perlu diperhatikan, penjual hanya dapat memilih berdasarkan tipe layanan pengiriman saja, seperti halnya reguler, hemat, instan, dan lain sebagainya. Sekilas catatan ya, Shopee hanya akan mengalokasikan pesanan ke jasa kirim yang telah diaktifkan oleh penjual di pengaturan toko. Ini ya poin yang pertama ataupun pertanyaan yang pertama yang perlu Sobat Shopee perhatikan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara penjual memilih jasa kirim yang ingin diaktifkan ya ataupun dinonaktifkan? Penjual dapat memilih jasa kirim yang ingin diaktifkan ya ataupun bahkan dinonaktifkan pada pengaturan toko ya. Dan ini bisa diakses melalui seller center ya ataupun via aplikasi Shopee. Nampak ya gambar di bawah ini adalah via seller center. Silahkan saja teman-teman fokus ke pengaturan toko. Ketika ingin mengaktifkan jasa kirimnya, silahkan digeser seperti ini sampai berwarna hijau ya. Ketika tidak ataupun dinonaktifkan, silahkan juga digeser tidak berwarna hijau seperti ini. Artinya itu tidak aktif ya terkait dengan jasa kirimnya. Oke ya, gimana sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti? Ya. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Bagaimana nih jika pembeli tidak puas dengan jasa kirim yang saya dialokasikan Shopee? Nah, jawabannya adalah, jika pembeli tidak puas dengan jasa kirim yang didapatkan ya, nah pembeli masih dapat mengganti jasa kirim pada detail pesanan ya di halaman pengaturan jasa kirim. Ingat, selama 1 jam saja setelah status pesanan berubah menjadi sedang dikemas dan sebelum penjual memproses pesanan ataupun bahkan telah muncul nomor resinya. Ketika ini telah muncul ya, walaupun belum 1 jam, ini tidak bisa diubah. Nah, ketika dalam 1 jam ini penjual belum memproses ataupun belum muncul nomor resinya, pembeli bisa mengubah jasa kirimnya ya. Gini itu ya Sobat Shopee dimanapun Anda berada, dan ini perlu menjadi catatan teman-teman untuk mengubah jasa kirim. Catatan khusus, pembeli dapat mengganti jasa kirim
hanya 1 kali per pesanan ya. Ingat, hanya 1 kali saja per pesanan. Jadi silahkan dimaksimalkan sebaik mungkin terkait dengan jasa kirimnya. Kemudian yang kedua adalah perubahan hanya dapat dilakukan untuk layanan jasa kirim reguler dan hemat saja. Yang lainnya tidak bisa. Tidak ada tambahan biaya yang dibebankan ya untuk penjual ataupun pembeli ketika pembeli melakukan perubahan jasa kirim. Gitu ya, sobat-sobi dimanapun Anda berada. Mungkin sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti ya. Baiklah, kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara Shopee menghitung tarif pengiriman? Jawabannya adalah Shopee membebankan tarif pengiriman berdasarkan tipe layanan pengiriman, lokasi dan berat paket ya. Penjelasan tipe dan harga untuk masing-masing layanan pengiriman juga tersedia pada halaman informasi ongkir ya dan opsi pengiriman pada saat check out barang. Nah, ini. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang kelima adalah bagaimana penjual mengetahui jasa kirim yang dialokasikan oleh Shopee? Nah, di sini nampak jawabannya adalah Shopee akan melakukan ya proses alokasi jasa kirim untuk setiap pesanan. Dalam proses ini, setiap pesanan berada dalam tab baru, yaitu jasa kirim sedang dipilih gitu ya. Setelah jasa kirim berhasil terpilih ya, informasi jasa kirim akan tersedia dan penjual dapat mengatur pengiriman seperti biasa. Dan Shopee akan mengalokasikan pesanan ke jasa kirim yang diaktifkan oleh penjual di pengaturan toko. Kemudian kita lanjut, pertanyaan yang berikutnya adalah berapa lama sih proses Shopee mengalokasikan pesanan? Jawabannya adalah Shopee hanya membutuhkan waktu untuk mengalokasikan pesanan selama maksimal 5 menit saja. Apabila pesanan teman-teman belum teralokasikan ya lebih dari 5 menit tersebut, silahkan teman-teman hubungi CS ataupun customer service Shopee. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke poin yang ketujuh adalah bagaimana nih jika muncul jasa kirim tidak tersedia pada halaman produk saya dan pembeli tidak bisa check out. Jawabannya adalah pastikan teman-teman ya sudah mengaktifkan paling tidak salah satu ya tipe layanan pengiriman reguler, hemat, instan dan lain sebagainya pada produk teman-teman. Apabila masih menemukan kendala, silahkan teman-teman sama ya hubungi CS ataupun customer service Shopee itu. Nah, kita lanjut yang ke-8 adalah bagaimana jika muncul tampilan mohon atur lokasi peta saat pembeli check out. Nah, jawabannya adalah tampilan tersebut muncul karena pembeli belum mengatur PIN ataupun lokasi alamat pengiriman. Nah, silahkan ya diatur terlebih dahulu supaya pembeli tidak bingung ya. Nah, arahkan pembeli untuk mengatur lokasi peta pengiriman dan pembeli dapat melakukan check out seperti biasa gitu ya sobat Shopee dimanapun Anda berada. Perlu diperhatikan, silahkan para penjual dimanapun Anda berada ketika belum mengatur lokasi petanya, lokasi pengiriman, silahkan diatur terlebih dahulu supaya mempermudah pembeli untuk check out gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ataupun pertanyaan yang ke-9, yakni bagaimana jika penyedia jasa kirim yang dialokasikan tidak dapat mengirim produk tertentu? Maka jawabannya adalah jika produk mengandung cairan ya, baterai, magnet ataupun produk yang mudah terbakar ya, dalam artian produk tersebut tergantung ya ataupun masuk kategori barang berbahaya. Nah, di sini nampak
Pada produk penjual, hal ini dilakukan agar Shopee dapat melakukan alokasi jasa kirim yang tepat. Jadi silahkan penjual mencentang opsi barang berbahaya ya yang disediakan oleh aplikasi Shopee saat upload produk gitu ya Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Pastikan penjual juga mengaktifkan jasa kirim yang mendukung pengiriman produk berbahaya pada penjual. Lantas seperti apa nih Kang? Atau jasa kirim yang mendukung di dalam kategori barang berbahaya? Nah, di sini nampak ya, saat ini jasa kirim yang mendukung pengiriman produk berbahaya antar pulau adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Shopee Express Hemat, kemudian Si Cepat Halu, kemudian JNT Ekonomi, kemudian adalah JNE JTR dan Indah Logistik. Jadi ini ya teman-teman Sobat Shopee dimanapun Anda berada. Ada poin-poin khusus di dalam pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya mengenai pelayanan jasa kirim bagi penjual plus jawabannya tentunya di aplikasi Shopee. Mudah-mudahan melalui video ini bisa membantu dan bisa menambah wawasan serta dapat dijadikan referensi teman-teman sebagai penjual ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan saja guys dimanapun Anda berada. Nantikan video kami berikutnya, episode kami berikutnya dengan tema yang berbeda dan semangat yang baru tentunya. Jikalau video ini bermanfaat silahkan saja di like dan di share ya kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat pagi ya. Sukses dan salam dari sahabat Marketplace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.